Vengeance? What else could I Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Memang Ganteng yang akan always membawakan alur cerita dari film. Ya, jadi di video kali ini Memang akan membawakan alur cerita dari film Law Abiding Citizen. Dan seperti biasa tidak perlu lama-lama di intro ya. Kita langsung ke alur ceritanya dan selamat menonton. Awal film bermula seorang ayah yang sedang bekerja dan anaknya yang sedang membuatkannya gelang. Lalu terdengar suara yang mengetuk pintu. Ia pun membukanya dan ternyata itu adalah dua orang yang berniat merampok rumahnya. Perampok itu pun mengikatnya dan menusuk istrinya, kemudian mengeksekusi anaknya. Dan inilah dia. Berpindah ke Nick, seorang pengacara dan seluruh rekannya yang sedang membahas kasus tersebut. Lalu Nick dipanggil sentral yang ingin menemuinya. Nick membicarakan perihal kasus yang dialami oleh Clyde. Lalu ia pun menemui Clyde yang sendiri tadi menunggunya. Clyde menyiapkan beberapa pertanyaan atau ide, namun Nick memotongnya dengan meyakinkan untuk percaya pada dirinya. Lalu ia pun menyampaikan hukuman yang akan diberikan pada kedua perampok sebelumnya. Amos yang dijatuhi hukuman mati dan Darby hanya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara saja. Clyde yang mendengarkannya pun nampak tidak percaya dan bersaksi jika yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Darby. Nick pun tidak bisa berbuat banyak karena peraturan yang berlaku dan beberapa bukti yang memberatkan Darby pun tidak bisa diterima. Maka Nick meminta pada Clyde untuk menerimanya. Pengadilan Darby pun dimulai. Setelah selesai kasus, Nick memberikan komentarnya pada pers, lalu Darby menghampirinya dan berterima kasih pada Nick dan mencoba bersalaman dengannya. Di sisi lain, Clyde yang memperhatikan mereka dari kejauhan dan nampak tidak percaya atau kecewa pada keputusan pengadilan. Nick yang selesai pun kembali ke rumahnya lalu berbincang dengan istrinya yang sedang hamil. 10 tahun pun berlalu. Nick yang akan berangkat kerja pun ia bertemu dengan anaknya yang kini sudah besar dan sedang mempersiapkan makanan untuk Nick. Istrinya pun menanyakan kehadirannya di pertunjukan musik anaknya, namun Nick tidak bisa menghadirinya karena kesibukan kerjanya. Lalu ia pun berangkat. Sesampainya di kantor, Nick dan teman perempuannya Sarah pun pergi untuk menghadiri eksekusi mati Amos. Sebelum dieksekusi, Amos diberikan waktu untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Amos mengungkapkan penyesalannya dan bersaksi jika dia bukan pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Setelah selesai, eksekusi pun dilaksanakan dengan terlihat beberapa botol cairan yang akan disuntikan. Setelah semua cairan dimasukkan ke dalam tubuh, Amos pun terlihat kejang-kejang, merasakan sakit yang seharusnya dalam eksekusi tersebut tidak seperti itu. Setelah selesai, Nick yang ada di luar menanyakan kepada kepala penjara perihal mesin tersebut yang seharusnya mengeksekusi tanpa menyakiti. Tak lama seorang detektif yang memeriksa pun memberikan botol panchronium bromide yang dia temukan di belakang mesin dan bertuliskan "Can't Fight Fate". Dari tulisan yang dia lihat, Nick pun menyadari kasus yang dia tangani 10 tahun lalu dan Darby lah yang menyatakan atau mengatakan itu pada Nick. Berpindah ke Darby yang sedang ngeplay, ia pun mendapatkan telepon dari seseorang yang misterius untuk segera kabur dari tempatnya karena para polisi yang berdatangan untuk menangkapnya. Orang dalam telepon pun memberikan arahan pada Darby agar selamat dan Darby pun mengikuti arahan tersebut. Ia pun masuk ke dalam mobil polisi yang sudah disiapkan dan mengambil pistol polisi tersebut, lalu menyuruhnya untuk pergi ke tempat yang sudah ditentukan. Sesampainya di tempat tujuan, ia pun menyuruh polisi tersebut untuk keluar lalu menodongkan senjatanya.
Telepon pun berdering dan pada saat Darby menerima telepon tersebut ternyata si polisi yang bersamanya adalah Clyde. Pada saat Darby akan menembakkan senjata, ternyata senjata tersebut sudah dimodifikasi dan menyuntikkan tetrodotoxin yang membuatnya lumpuh namun masih bisa merasakan sakit. Darby pun dibawa ke tempat eksekusi yang sudah Clyde siapkan. Ia pun diikat dan diberikan suntikan adrenalin untuk menjaga Darby tetap sadar pada saat eksekusi berlangsung. Eksekusi pun dilakukan dan Clyde menyiapkan kameranya untuk merekam eksekusi tersebut. Risen. Selesai eksekusi, ia pun pergi dari tempat itu. Kembali ke Nick yang masih mencari informasi dari Darby. Dan ada seorang polisi yang sudah menemukan mayat dari Darby lalu mengabarkannya pada Nick. Lalu Nick dan Sarah mencari tahu berkas dari Clyde dan bergegas melakukan penangkapan. Berpindah ke Clyde yang sedang merakit sesuatu dan terdengar sirine polisi dari kejauhan. Tak lama para polisi pun berdatangan dan menangkap Clyde. Setelah melakukan penangkapan, rumah Clyde pun digeledah dan terungkaplah jika Clyde ahli permesinan. Lalu Nick menemukan potongan koran gambar dirinya bersalaman dengan Darby 10 tahun lalu. Keesokan harinya terlihat Clyde yang sudah ditahan dan akan diinterogasi. Dan terlihat Nick di sana memperhatikan di layar CCTV. Berpindah ke rumah Nick, terlihat ada seorang kurir yang mengantarkan barang dan diterima oleh anak dari Nick. Paket itu pun berisi sebuah kaset. Lalu si bocah memutarnya sendirian dan terkecoh melihat rekaman eksekusi Darby. Kembali ke Nick yang datang menemui Clyde untuk menginterogasi. Ia pun mematikan CCTV sementara dan mengucapkan atau mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Clyde pada Darby. Lalu Nick membuka CCTV kembali dan bersikap normal seperti halnya menginterogasi. Ia pun menanyakan beberapa hal pada Clyde dan menanyakan soal kematian Ames dan Darby. Clyde menjawabnya dan mengakui jika itu rencana yang sudah selesai atau sukses dia kerjakan. Pada saat Nick merasa interogasi telah selesai dan akan pergi, Clyde pun memanggilnya. Ia pun mencoba mengatakan pada Nick atas pengakuannya yang tidak bisa memberatkannya di pengadilan. Nick yang tak ingin masuk dalam permainan pun meminta untuk langsung pada intinya. Clyde mencoba mempermainkan Nick dan memberikan kesepakatan untuk pengakuannya. Ia pun meminta kasur baru untuk di selnya dengan spesifikasi kasur yang dia inginkan. Nick menanggapinya dan menolak keinginan Clyde. Fuck no. Pada saat Nick bernegosiasi dengan kepala penjara, ia pun mendapatkan telepon dari istrinya yang mengabarkan jika anak dan istrinya sudah melihat video eksekusi Darby dan menyuruh Nick untuk cepat pulang. Dan video tersebut pun tidak bisa dijadikan bukti karena Clyde menggunakan topeng pada saat mengeksekusi. Dengan terpaksa Nick pun menyetujui persyaratan dari Clyde yang meminta kasur baru untuk selnya. Selesai dengan itu, Nick meminta pada rekan-rekan untuk mulai mencari berkas atau arsip dari Clyde dan menemukan beberapa aset serta pekerjaannya yang memiliki kontrak dengan pemerintahan. Keesokan harinya persidangan Clyde pun dimulai. Terlihat Nick memberikan pernyataan yang menyudutkan Clyde. Lalu hakim memberikan kesempatan untuk Clyde membela haknya. Clyde memulai dengan melakukan pembelaan diri pada hakim dan meyakinkan hakim jika bukti yang ada tidak bisa memberatkan Clyde. Hakim pun memberikan pernyataan bahwa ia cenderung lebih menyetujui pembelaan Clyde. Lalu Nick mencoba menyela namun hakim tetap akan melepaskan Clyde. Tiba-tiba Clyde pun bertepuk tangan dan mengolok-olok hakim akan hukum yang berlaku. Hakim yang terkejut pun mengetuk palu untuk menyudahi persidangan dan menolak jaminan kebebasan dari Clyde. Terlihat semua orang termasuk Nick yang tidak percaya pada apa yang dilakukan Clyde. Berpindah lokasi, terlihat Nick yang menginterogasi kembali Clyde. Lalu ia memperingati Clyde untuk tidak bermain-main dengannya. Dan karena kesepakatan sebelumnya sudah Nick penuhi,
Kini Clyde mengakui pembunuhan yang dia lakukan pada Nick dengan sangat detail. Dan eksekusi mati Amos yang disabotase pun itu adalah ulah dari Clyde. Nick pun merasa sudah cukup dengan semua pengakuan Clyde karena kini dia mempunyai bukti yang sudah benar-benar bisa memberatkan Clyde untuk diadili. Would the life of Bill Reynolds suffice? Namun tiba-tiba Clyde memberikan kesepakatan baru pada Nick dengan tawaran nyawa Bill Reynolds. Jadi si Bill Reynolds ini pengacara dari si Darby ya guys. Dalam persyaratannya ia pun meminta beberapa jenis makan siang dan iPodnya tepat pada jam 1. Lalu Nick beserta semua rekan pun mencoba mencari tahu informasi keberadaan Bill. Namun istrinya mengabarkan jika Bill sudah 3 hari menghilang. Clyde menegaskan akan memberitahu lokasi Bill dan menegaskan harus tepat pada jam 1. Persyaratan pun dipenuhi, namun karena lamanya pemeriksaan pada makanan membuat makanan tersebut telat 8 menit pada Clyde. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, Clyde memberikan posisi dari Bill. Lalu semua orang pun mulai mencari lokasi Bill. Mereka pun menemukan lokasi Bill, namun sayangnya Bill sudah meninggoy karena oksigen yang disetel oleh Clyde telah habis. Jadi intinya mereka telat 8 menit memberikan makanan yang dipesan Clyde. Kembali ke Clyde yang sedang menikmati makanannya. Ia pun mengajak teman sekamarnya untuk makan bersama. Namun ternyata diam-diam ia mengambil tulang dari stik lalu menghabisi teman sekamarnya. Clyde yang menghabisi teman sekamarnya kini ia dipindahkan ke sel lain. Lalu Nick datang menemui Clyde mengabarkan jika mereka menemukan Bill namun sudah meninggoy. Di akhir obrolan Nick memberikan gelang dari anak Clyde lalu ia pun pergi. Setelah dari Clyde, Nick mendapatkan info dari Sarah jika ada seseorang yang bersedia memberitahu atau membocorkan sosok dari Clyde yang asli. Ia pun berangkat bersama kepala penjara untuk menemui orang tersebut. Orang tersebut pun mengatakan yang sebenarnya pada mereka dan dia adalah seorang mata-mata. Orang tersebut pun mengatakan jika Clyde adalah orang yang sangat cerdik dan ahli. Ia pun mengatakan jika Clyde mampu menghentikan misi yang sulit sekalipun dengan cara yang paling mudah. Intinya Clyde adalah ahli strategi dan mampu memprediksi lalu menyudahi yang dia mulai dengan sangat mulus. Dan keberadaannya di penjara hanyalah keinginannya saja berada di sana, bukan karena dia tidak berdaya. Orang tersebut pun menyarankan pada Nick untuk masuk ke dalam selnya lalu mengeksekusi di tempat. Karena jika dibiarkan akan jatuh korban-korban lainnya yang berhubungan dengan kasusnya. Keesokan harinya, Nick dan kepala penjara menemui si hakim untuk mencari cara agar bisa memberikan hukuman pada Clyde walaupun dengan segala cara. Lalu telepon si hakim pun mendapatkan panggilan. Nick yang sempat melarangnya untuk mengangkat telepon tersebut, namun si hakim tetap menerima panggilan. Lalu si hakim pun meninggoy karena teleponnya yang sudah disabotase dengan meletakkan bom pada ponsel tersebut. Selesai dari sana, Nick kembali menemui atau menginterogasi Clyde. Inti daripada obrolan Nick dan Clyde, kini Clyde menginginkan kesepakatan baru. Dan Nick harus membebaskannya dari semua tuduhan tepat pada jam 6 pagi. Dan jika tidak, Clyde akan menghabisi semua orang. Setelah berbicara dengan Clyde, Nick segera menghubungi Sarah untuk mencari tahu siapa saja yang berpotensi atau terlibat menjadi kaki tangan Clyde. Nick, Sarah, dan semua rekan pun mulai mencari informasi guna mengantisipasi kejadian yang akan datang. Semua orang pun terlihat tegang pada saat jam akan menunjukkan pukul 6. Jam pun menunjukkan pukul 6 dan tidak terjadi kejadian apapun. Semua orang pun merasa lega lalu Nick memberikan waktu istirahat 2 jam untuk pulang dan akan memulai pekerjaannya kembali. Pada saat semua orang sudah keluar dari gedung dan akan pulang menggunakan mobil masing-masing, terjadi ledakan dan terlihat Sarah yang terjebak di dalam mobil pun tidak mampu Nick selamatkan. Area kejadian pun diperiksa lalu ditemukan pemancar radio di gerbang yang mengirimkan sinyal aktif pada bom yang dipasang. Lalu Nick pun pergi dari lokasi itu.
Nick dan Jonas menemui wali kota yang sudah geram dengan kasus tersebut yang tidak selesai. Lalu Nick berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut tanpa ada korban lagi. Setelah dari sana, Nick kembali ke rumahnya lalu mengamankan anak dan istrinya terlebih dahulu. Setelah itu Nick kembali ke rumah dan mendapati jika ada seseorang yang masuk dan meletakkan potongan koran saat dia bersalaman dengan Darby. Selesai dari sana, Nick pun menemui Clyde di luar penjara lalu memukulinya. Pada saat teman Nick menodongkan senjata dan akan menembak Clyde, Nick pun tidak menyetujui lalu ia pun pergi dari sana. Scene pun berpindah, orang-orang yang kini berada di pemakaman lalu mereka pun pergi karena harus menghadiri pers. Semua orang pun masuk ke dalam mobil untuk pergi dari sana. Namun terlihat seseorang yang sedang memantau dari kejauhan dan bersiap menyerang dengan senjata jarak jauhnya. Di perjalanan semua mobil pun mendadak terhenti karena gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan dari tank mini tersebut. Lalu mobil yang ditumpangi Jonas pun menjadi target penyerangan. Mobil tersebut pun ditembaki lalu diledakkan dan Jonas pun meninggoy. Berpindah ke wali kota yang secara tidak langsung menyalahkan kegagalan Nick. Lalu ia pun berniat memecat Nick. Pada saat Nick akan mengundurkan diri, wali kota pun berubah pikiran dan malah menyuruh Nick untuk bersumpah menjadikan Nick jaksa wilayah yang baru. Setelah itu wali kota pun mengadakan rapat dan memerintahkan semua orang untuk bersiaga dan menerapkan keadaan darurat bagi kota Philadelphia, menutup kota dan membatasi pergerakan. Polisi dan detektif pun ditugaskan untuk siap 12 jam bekerja guna mempersempit aksi yang akan dilakukan selanjutnya. Kembali ke Nick yang membuka foto dari kasus Clyde, lalu ia pun paham mengapa Clyde melakukan semua itu. Lalu Nick mendapatkan email dari seseorang bernama Chester yang memberikan data keuangan dari Clyde. Ia pun meminta setiap data industri dari 10 tahun lalu dan mencocokkan. Dari sinilah Nick menemukan tempat yang dibeli oleh Clyde di dekat penjara. Pada malam harinya, Nick pun menerobos masuk ke dalam untuk mencari petunjuk. Ia pun menemukan terowongan yang mengarah ke arah penjara lalu memasuki terowongan tersebut. Lalu ia pun menemukan banyak sekali senjata dan bom dan menemukan jalan masuk yang tembus ke sel tempat Clyde ditahan. Berpindah ke Clyde yang saat ini menyamar menjadi petugas kebersihan. Kembali ke Nick yang kini menemukan beberapa monitor yang disadap dari CCTV penjara dan beberapa lokasi lainnya. Dan menemukan berkas jika Clyde sekarang berada di balai kota menyamar menjadi seorang petugas kebersihan. Nick pun bergegas pergi ke sana dan memperingati orang-orang di gedung tersebut. Berpindah kembali ke Clyde yang lolos dari pemeriksaan. Ia pun bergegas merakit bom yang akan diledakkan di tempat tersebut. Selesai dengan itu, ia pun bergegas pergi dari sana. Berpindah ke Nick yang kini sampai di gedung balai kota. Ia pun memeriksa CCTV di sana lalu mencari ke lokasi lainnya dan menemukan jika ada sebuah koper. Lalu ia pun bersama detektif memeriksa koper tersebut. Ketika koper tersebut berhasil dibuka, terlihat bom yang sudah Clyde rakit dan siap untuk diledakkan. Kembali ke Clyde yang kini sudah ada di gedung miliknya. Lalu ia pun melihat rapat yang sudah dimulai. Ia pun mengambil telepon untuk memicu ledakan bom lalu kembali ke selnya. Pada saat kembali ke sel, Clyde pun terkejut karena Nick sudah berada di sana. Mereka pun terlibat percakapan dan Nick mencoba menggunakan ceramah no jutsu pada Clyde, namun berakhir dengan Clyde yang sama sekali tidak ingin merubah keputusannya. Clyde pun menelpon dan mengaktifkan bom rakitannya. Tak lama dari situ, Nick pun keluar dari tempat itu dan teman Nick mengunci jalan keluar dari terowongan tersebut. Clyde pun menyadari jika bom yang ia rakit kini sudah ada di bawah kasurnya. Ia pun mencoba membuka koper tersebut, namun koper tersebut terkunci. Sadar jika kini dirinya tidak akan selamat, Clyde pun duduk lalu memperhatikan gelang yang dibuat oleh anaknya. Dan sel pun meledak. Terlihat Nick yang keluar dari tempat itu dan film pun selesai.
Ya, jadi itulah alur cerita dari film Law Abiding Citizen. Gimana menurut kalian guys? Mamang mah tidak mau berkomentar ya. Kecewa sebenarnya mah guys. Filmnya udah bagus-bagus ya. Aduh, malah si Clyde-nya meninggoy. Padahal mah kalau si Clyde-nya selamat ya guys. Aduh, puas. Aduh, keren filmnya lah pokoknya. Tapi dah mamang mah siapa tuh? Sutradara bukan atuh dah. Ya udah ya guys, mamang mah pamit undur diri dulu. Subrek aja kalau suka mah guys, like, komen ya terserah lah eta mah gimana terserah lah gimana Anda saja. Pokoknya mamang mah undur diri dulu. Jumpa lagi di video selanjutnya. Sayonara, salam pengangguran.